Kata Haji Umuh, akan ada pemain yang sangat istimewa dan spesial bergabung bersama Persib Bandung. Sekaligus pertanyaan-pertanyaan, apakah Persib akan menggantikan beberapa pemain atau justru menambah pemain sehingga skuadnya gemuk, gajinya tambah gede, kan Persib lagi gak punya uang. Terus gimana? Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Seperti biasa, tentu kita akan bahas informasi tentang Persib Bandung terbaru. Dan Bobotoh, wayahna kalau udah mau bursa transfer, itu biasa. Rumor-rumor sudah mulai berdatangan. Bahkan saya juga sudah mendapatkan satu rumor pemain asing yang katanya akan bergabung dengan Persib Bandung. Tapi saya tidak akan dulu ceritakan karena validasinya belum benar nih, apakah ini benar atau hanya sekedar rumor. Yang jelas pemain itu belum pernah bermain di Liga Indonesia. Tapi saya akan simpan itu dan mungkin bahas di konten-konten selanjutnya. Sekarang saya bahas yang udah pasti-pasti aja dulu lah gitu. Yang udah pasti-pasti itu yang pertama Pets Butuan. Ini dari dari statementnya Haji Umuh langsung. Kalau Pets Butuan insya Allah 70% akan bergabung kembali bersama Persib Bandung. Tapi ya sekitar 70%. Ingat, 1% pun masih bisa mengembalikan keadaan, masih bisa merubah segalanya. Apalagi hanya sisa 30%. Kemungkinan Pets nanti akan bergabung atau tidak. Bagi saya sih yang agak sedikit mengganjalnya cuma satu kalau soal Pets Butuan, yaitu masalah tugas dinasnya. Apakah tugas dinas ini berlaku ke Pets Butuan sama halnya berlakunya seperti ke Iputu Gede dan juga pemain-pemain lainnya yang diambil oleh Bayangkara atau tidak? Kalau tidak, saya rasa Pets Butuan akan dilepas ke Persib Bandung dan akan bersama Persib musim depan. Dan dengan bergabungnya Pets, kalau jadi nanti, tidak akan mengganggu apapun karena Pets adalah pemain lokal. Jadi pemain asing masih aman-aman saja. Itu pertama tentang Pets Butuan. Haji Umuh juga nge-spill dikit Bobotoh kalau memang akan ada pemain yang spesial, yang istimewa katanya, kata Haji yang bergabung dengan Persib Bandung. Siapakah itu atau apakah memang akan jadi atau tidak, kita juga belum tahu, kita tunggu saja. Yang jelas, kalau seandainya Haji yang udah bicara itu biasanya madodep banget lah kalau biasanya Haji yang udah bicara. Contoh dulu aja ketika Coach Luis Milla, tenang katanya, yang penting Persib akan bawa pelatih yang istimewa gitu kan. Tiba-tiba Luis Milla itu benar-benar enggak terduga banget kalau saya pribadi, karena Coach Luis Milla harus kita akui pelatih yang berkualitas, pelatih punya nama, pelatih beken, pelatih alus lah pokoknya, terlepas dari bagaimana historis terakhir bersama Persib Bandung ya, terlepas dari itu, tapi secara kualitas kita harus akui kalau Coach Luis Milla adalah pelatih bagus. Itu juga sebelumnya pernah disepil oleh Haji Umuh, dan saya juga sih harapannya kalau Haji Umuh udah bilang sekarang akan ada pemain yang spesial dan istimewa, ya tentu bukan pemain kaleng-kaleng lah. Entah itu mungkin pemain asing atau juga pemain lokal Indonesia, belum pernah bermain di Liga Indonesia atau yang udah pernah bermain di Liga Indonesia seperti yang sekarang dirumorkan Fato yang akan bergabung dengan Persib Bandung, kita masih belum tahu. Tapi soal Fato, saya udah bahas di konten saya sebelumnya, itu lengkap banget. Kemungkinan Fato bisa bergabung Persib atau enggak, lengkap di situ. Itu fakta ya Bobotoh. Nah, sekarang masalah penggembukan pemain. Coach Bojan Hodak kita tahu di musim kemarin dia udah berstatement terlalu banyak katanya pemain, saya bahkan ingin kerucutkan jadi 27 ya kalau saya gak salah. Sementara kuota dari PT LIB aja 35 kalau saya gak salah. Sebenarnya masuk akal juga apa yang dikatakan oleh Coach Bojan Hodak, karena jang naon oge loba pemain ari teu dipaenkeun mah, jang naon oge loba pemain ari teu mere kontribusi alus mah ka Persib Bandung. Ka ribet-ribet, ka capek-capek ngalatih loba, ka beak-beak duit dipake ngagaji oge gitu kan, sebenarnya masuk akal juga gitu kan. Cuman memang tidak pernah diketahui keadaan ke depan itu takdir seperti apa. Salah satunya akhirnya Persib Bandung padat banget jadwalnya bermain di Liga dan juga di ACL. Persib banyak kena pemain yang cedera, tsunami cedera gitu kan, bukan tsunami topi ya, tsunami cedera. Terus Persib Bandung juga kehilangan beberapa pemain karena sanksi lah, karena akumulasi kartu lah, yang pada akhirnya Persib Bandung tidak bisa bermain maksimal di ACL. Tapi alhamdulillah untuk saat ini benar-benar konsisten di Liga dan mudah-mudahan konsisten sampai akhir, sampai benar-benar back to back juara kembali. Nah,
hal itu pada akhirnya mungkin udah mulai membuka pikiran nih Coach Bojan Hodak untuk menambah pemain. Cuma yang menjadi pertanyaannya, apakah pemain asing ataukah pemain lokal? Itu yang belum tahu. Kalau pemain asing ya otomatis udah nggak bisa karena hanya 8 pemain asing kuotanya. Kecuali ada pemain asing yang sekarang bersama Persib Bandung di out saja, mungkin seperti yang keinginan bobotoh Mailson 5, Kocijan, mungkin itu nama-nama yang paling santer terdengar untuk pemain asing. Atau tetap mengambil pemain asing gemuk lebih dari 8 yang didaftarkan itu hanya tetap 8. Jadi contoh aja, sekarang pemain asing yang ada tetap ada. Datanglah Pato misalkan. Datanglah juga pemain asal Kroasia 2 misalkan, 3 tuh. Jadi udah ada 12 pemain. Nah, berarti 3 pemain harus disimpan, tidak dimainkan. Sama halnya seperti kasus kemarin Daisuke Sato dan juga Tyrone Delpino. Kan di situ ada Stefano Beltran juga ya. Tapi ada Daisuke Sato dan Tyrone Delpino juga. Ikut aja latihan, tapi tidak diikut sertakan di liga dan tetap digaji karena Wahaji Umur waktu itu berstatement nggak apa-apa kalau Bojannya mau kita gaji aja dua-duanya. Nah, apakah seperti itu? Kita juga belum tahu skemanya. Cuman kalau seandainya yang diambil itu adalah pemain lokal, Sadil Ramdhani misalkan, kita kulik aja lah musim kemarin Sadil Ramdhani misalkannya, berarti aman-aman saja. Tinggal nanti pos-pos setiap lini bersaing secara sehat, bersaing secara sempurna untuk memperebutkan pemain 11 pertama bagi Persib Bandung dan tentunya memberikan kontribusi yang besar bagi Persib. Dan Coach Bojan Hodak juga sebenarnya udah spill dikit, kalau pemain yang memang memiliki kontribusi kecil untuk Persib Bandung maka akan digantikan. Ini sebenarnya merujuk ke beberapa nama. Kalau asing udah jelas Mailson 5, bawahnya dikit ada Kocijan. Jadi maksud saya bawahnya dikit itu ya kalau dibandingkan Mailson dan Kocijan masih lebih ada kontribusinya dibandingkan Mailson 5. Tapi kedua pemain ini harus kita akui mungkin untuk saat ini belum maksimal. Dan ada suara-suara dari bobotoh untuk diganti, di reshuffle gitu. Khususnya mungkin Mailson 5 maksud saya. Dan ada di posisi bek kanan, Hen. Walaupun sekarang udah agak mereda nih untuk untuk Persib Bandung, Coach Bojan atau juga manajemen mencari penggantinya di bek kanan, udah sedikit agak mereda karena begitu apik ciamiknya tampil seorang Rahmat Irianto di posisi bek kanan. Karena kalau untuk posisi tengah, kayaknya untuk saat ini agak sulit untuk Rahmat Irianto karena begitu bagus dan kokohnya lini tengah kita sekarang. Ada Mark Klok, ada Dedi, ada Tyrone Delpino, ada juga Adam Alis, ada juga Kocijan bisa bermain di situ, Beckham juga bisa bermain di situ. Jadi agak sulit untuk Rahmat Irianto bisa menembus skuad utama di posisi tengah. Tapi kalau untuk posisi kanan, ini masih lebih ideal. Bahkan juga Rahmat Irianto menunjukkan permainan yang sangat luar biasa. Dari mulai Port FC, saat melawan Port FC, saat melawan JJ yang PSS Sleman, terus yang kemarin itu lawan mana Persib tuh, saya agak lupa. Yang kemarin menang 2-0 Malut, saya lupa bobotoh lawan Malut itu, tapi luar biasa banget bagaimana Rahmat Irianto seimbang dalam menyerang, seimbang dalam bertahan, kokoh dalam bertahan dan juga efektif dalam menyerang, entah itu melakukan tusukan, akselerasi individual atau juga melakukan crossing yang sampai tepat kepada kepala seorang David da Silva. Ini kan satu hal yang bagus yang jika seandainya melihat ke situ kemungkinan besar Persib Bandung tidak akan lagi merekrut bek kanan karena bisa memaksimalkan seorang Rahmat Irianto. Nah, tinggal posisi lain atau juga pemain asing lain. Segitu dulu untuk pembahasan hari ini, bobotoh. Assalamualaikum.